Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Heru Haryanto dengan nomor induk mahasiswa 858874327. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPJJJ Universitas Terbuka Malang, Salut, Bandung, Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktek video pembelajaran terpadu tematik terintegrasi IPAS, Bahasa Indonesia, dan juga PKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita doa bersama-sama. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak bikin doa. Ada hari ini yang tidak masuk dari teman kalian? Siapa? Mana Bapak? Izin ya? Ada teman apa? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem, keseimbangan, dan tanggung jawab warga negara. Sebelum itu, saya mau tanya ke kalian. Kalian pernah mendengar mengenai ekosistem? Nah, kalau sudah pernah, apa yang membuat ekosistem itu rusak dan siapa yang bertanggung jawab? Coba siapa yang berani menjawab? Oke, bisa. Siapa? Oke, tepuk tangan. Nah, apakah ada jawaban lain? Coba langsung angkat tangan saja. Oke, silakan. Jadul. Saya benar setuju dengan jawaban Bisa, karena tidak semua manusia yang merusak ekosistem, tetapi itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau siapa yang bertanggung jawab, saya setuju bahwa tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi kita paling tidak di awal seperti ini sudah tahu mengenai kurang lebihnya ekosistem itu apa. Dan kita akan melihat nanti di videonya kalian analisis, akan saya dulu nanti tampilkan di sini ya. Jadi kalian nanti analisis sendiri mengenai ekosistem dan bagaimana cara kita sebagai manusia, sebagai generasi masa depan ini nanti akan bisa menjaga selalu ekosistem ini. Oke, videonya kalian simak ya. Ini akan menampilkan video. Merupakan fenomena yang mengalami perbedaan atau fenomena yang ada di dalam. Silakan perhatikan, kalian analisis, nanti akan ada tugas terakhir.
video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran laut. Namun, sebelum kita mulai, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya atau dimasukkannya oleh tujuan, zat, energi, atau komoditas ke dalam lingkungan hidup yang dibiasakan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Kalian ini juga bisa memperhatikan ya, di usaha Pencemaran lingkungan adalah faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, perusahaan yang alami atau perusahaan yang dibuat oleh manusia. dan faktor alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masalah yang alami, zat, energi, atau komponen lain yang sudah menimbulkan Kalau dampak tidak bisa tidak. tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satunya pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana Oke, kita sudah melihat video yang pertama dan kita akan melihat video yang kedua, yaitu mengenai apa jadinya jika tidak ada hutan di dunia ini. Dan kalian bisa melihat lagi di layar. Kalian bisa simak video yang kedua ini ya, mengenai apa jadinya kalau tidak ada hutan di dunia ini. Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sebelum menjelaskan dari hutan, mungkin kita harus ada beberapa cara kegiatan pemohonan buat media sosial. Udah gitu nggak bisa dibilang bumi. Sekitar 20% binatang dan tumbuhan di dalam bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan yang kacau dan dunia tambah panas dan bersih hilang, dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan ngasih udara bersih kita bisa bernapas. Tapi apa kita masih bisa bertahan di kondisi kayak gini? Ini apa? Kalau kita punya tidak kita, maka jawabnya kita nggak bisa. Kita bercoba. Ya, aku nggak kemarin. Tidak tadi berarti kita untuk sih. Ini siapa yang ada? Ya, termasuk saudara yang menjadi pangkal Juga yang tidak seperti kata kalau menggunakan alasan juga. Jadi ini hampir kalau misalkan kalian hidup di Indonesia di ya, kesempatan
dengan yang sambil tahun 2015 itu kalau katakan tingkat itu ada kebakaran besar di Kalimantan dan bukan sebagai besar dari Kalimantan dan itu menyebabkan populasi dan populasi intinya polusi yang sangat luar biasa di bagian negara Indonesia. Cuma di Indonesia dunia pun tiap tahun 15 miliar pohon ditebang. Kalau penambahan dari kebakaran ini harus dilakukan, harus sama. Semua pohon itu memang harus ada. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan yang bersyukur, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalankan berbagai solusi untuk menjaga Inilah alam. kewajiban negara kita bersama Dengan menjawab dari menanamkan jauh mundur dan menanam dengan Aslinya, pohon-pohon di yang sini telah bisa menjadi jangka panjang. tinggi dan bikin banyak orang bisa menjadi hutan dan lahan. Kalau media sosial organisasi tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebenarnya video ini biar kita bisa berjuang bersama. Baik, setelah kalian tadi melihat dua video yang sudah saya tampilkan di layar, nanti kita akan keluar dan kita membuat pengamatan ya. Jadi kalian nanti bedakan komponen abiotik dan komponen biotik di luar ruangan. Kita coba di taman depan kelas saja biar tidak terlalu jauh dan kalian nanti buat catatan ya, buat catatan dan menganalisis mengenai komponen abiotik dan juga di nanti kelas. Jadi nanti setiap kelompok membawa satu buku atau catatan biar nanti lebih mudah kita menjalankan di luar ruangan. Yang punya meja dada silakan dibawa, kalau yang nggak punya silakan bawa buku saja, nanti bisa keluar. Oke ya, kita sekarang bisa keluar dan kita mengamati di kamar sekolah kita. Gimana? Silakan buka. Komponen abiotik dan abiotik. Mana kelompok ini sudah menentukan komponen biotik dan abiotik? Apa yang kalian temukan di komponen biotik? Nah, Oke, setelah kalian tadi dari luar untuk mengamati mengenai komponen biotik dan abiotik, sekarang kalian membuat poster ajarkan agar orang-orang di sekitarmu tetap menjaga lingkungan dan juga ekosistem. Ini juga demi masa depan kita bersama. Baik, kalian bisa berkelompok, masing-masing kelompoknya kalian bisa berkumpul ya. Yuk silakan langsung berkumpul di kelompoknya masing-masing. Yuk. Kita sudah bagi tadi ya. Yuk bisa menunjukkan ini. Oke, kalian membuat poster seberapa mungkin kalimatnya kalian tidak tulis sendiri biar lebih mudah. Yuk, langsung kelompoknya masing-masing. Nah, kalian buat poster khusus ya. Ayo, poster dulu. Oke, boleh kalian warnai juga. Kalau misalkan bawa kemana kalian tidak apa-apa ya. Oke, kalian buat sebagus mungkin. Kalimat ajarkan agar kita selalu menjaga ekosistem.
sudah selesaikan pembuatan posternya? Sudah. Baik, kalau gitu coba perwakilan satu ya dari masing-masing kelompok coba untuk membacakan hasil pembuatan poster kalian ya. Jadi kalimat ajakan untuk tetap menjaga ekosistem agar tetap bagus dan untuk masa depan kita. Oke, dari kelompoknya kita coba maju ke depan. Boleh dibacakan dan nanti bisa dikasih tahu diperlihatkan ke teman-temannya. Oke, oke, silakan. Stop aja. Ekosistem adalah hak kita bersama. Menjaga lingkungan hijau berarti menjaga kelangsungan hidup di masa depan. Oke, tampilkan. Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok kedua. Siapa yang mewakili? Anda. Yuk, Anda maju ke depan Anda. Maju. Oke, yuk dibaca. Mari bertemu yang menggunakan sedikit waktu untuk menentukan siapa pesertanya. Aduh, siap tampilkan ke teman-temannya. Tepuk tangan. Oke, kelompok yang lain kelompok tiga siapa yang mewakili? Oh, Karisa, oke silakan maju ke depan dibacakan untuk posternya dan nanti dibimbingkan ke teman-temannya. Jangan biarkan satu sampah merampas hak temanmu atas lingkungan bersih. Oke, diulangi lagi Karisa. Jangan biarkan satu sampah merampas hak temanmu atas lingkungan bersih. Oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih langsung kembali ke tempat. Baik, kita sudah selesai mulai dari tadi kita di luar ya menganalisis penguraian biotik dan abiotik. Kita masuk ke dalam dan kalian juga sudah membuat poster ajakan agar ekosistem kita tetap terjaga. Oke, setelah kita belajar mengenai ekosistem dan juga kita tadi sudah mengelompokkan komponen biotik dan abiotik, apakah ekosistem itu penting? Oke, aku akan tanya ya, baru akan tanya ke kalian masing-masing di masing-masing kelompoknya, nanti jawab perwakilan gitu ya. Nah, untuk menjaga ekosistem ini, apa yang akan kalian lakukan? Coba kelompok sini. Penanaman pohon kembali. Penanaman? Pohon kembali. Oke, reboisasi ya. Oke, yang kelompok sini siapa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini siapa nih? Bersihkan sampah walaupun sebentar. Oke, bersihkan sampah walaupun sebentar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini mengenai ekosistem, keseimbangan dan juga tanggung jawab. Jadi kita harus menjaga benar-benar ekosistem ini agar tetap terjaga demi masa depan kita bersama. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk masa depan kalian. Jadi cukup sekian dulu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, oke. Demikian video praktek pembelajaran terpadu yang dapat saya tampilkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you di video praktek pembelajaran berikutnya.